Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najla Karahwide dengan NIM 25042135 dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara. Yang terhormat, Ibu Dosen Yulianti Rashid selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan mengenai Sustainable Development Goals, tujuan ke-8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada urgensinya serta relevansinya bagi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Tujuan utama presentasi ini adalah memahami apa itu SDG 8, mengapa penting bagi Indonesia, serta bagaimana peran kita, khususnya mahasiswa, dalam mendukung pencapaiannya. Definisi dan relevansi SDG 8. Tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs terdiri dari 17 tujuan global. SDG 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi fokus pada kesempatan kerja yang berkualitas, upah yang adil, kerja aman, dan perlindungan hak pekerja. Tujuan ini sangat relevan di era pasca pandemi ketika berbagai sektor terpuruk dan kesenjangan ekonomi melebak. Konteks Indonesia. Pengangguran dan ketidaksetaraan kesempatan kerja masih menjadi persoalan mendesak. Banyak pekerja berada di sektor informal tanpa perlindungan sosial yang memadai. SDG 8 penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan semua kelompok, termasuk yang paling rentan. Rumusan masalah. Menggali tantangan mencapai SDG 8 di Indonesia, memetakan peran berbagai pemangku kepentingan termasuk mahasiswa, serta mengidentifikasi kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang sejalan dengan prinsip berkelanjutan. Pembahasan. Yang pertama, konsep SDG 8 dan urgensinya dalam pembangunan modern. SDG 8 mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memastikan pekerjaan layak bagi semua tanpa diskriminasi. Pekerjaan layak mencakup keselamatan kerja, perlindungan ketenagakerjaan, upah adil, dan jaminan hak pekerja. Konsep ini mengkritik model pertumbuhan konvensional yang menekankan angka tanpa memperhatikan kesejahteraan manusia. Pembangunan akan kehilangan makna jika tidak meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pekerjaan layak membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Negara dengan tenaga kerja berkualitas memiliki stabilitas sosial dan ekonomi lebih baik. Yang kedua, kondisi pekerjaan layak di Indonesia. BPS tahun 2024 menunjukkan pengangguran terbuka 5,32% dan 58% tenaga kerja berada di sektor informal. Sektor informal kerap dikaitkan dengan ketidakpastian kerja, status pekerja yang tidak jelas, minimnya perlindungan K3, serta upah rendah. Globalisasi dan kemajuan teknologi menimbulkan tantangan baru. World Economic Forum 2024 memperkirakan 23% kerjaan tradisional akan tergantikan oleh otomatisasi. Diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan vokasional, dan penguatan keterampilan digital agar pekerja mampu bersaing dalam pasar kerja modern. Yang ketiga, perbandingan pandangan ahli dan kajian teori. Pandangan trickle-down economics berargumen pertumbuhan ekonomi otomatis akan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Teori ini meyakini kemakmuran akan mengalir ke semua lapisan masyarakat. Namun, penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak selalu menghasilkan pekerjaan layak jika kebijakan ketenagakerjaan tidak mendukung pemerataan akses dan perlindungan pekerja. Pandangan redistributif Checklist 2022 meningkatkan pertumbuhan harus disertai kebijakan redistribusi dan regulasi perlindungan kerja agar manfaatnya dirasakan merata. Negara-negara Skandinavia menjadi contoh keberhasilan regulasi ketenagakerjaan yang ketat, upah minimum, dan akses pendidikan. Kesimpulannya, pencapaian SDG 8 memerlukan kombinasi pertumbuhan ekonomi dan kebijakan perlindungan tenaga kerja. Peran mahasiswa dan generasi muda. Generasi muda dianggap adaptif terhadap perubahan teknologi dan mampu menjadi aktor penting dalam menciptakan inovasi, termasuk di bidang ekonomi hijau, ekonomi digital, dan kewirausahaan sosial.
Program seperti Magang Merdeka, pelatihan digital skills, dan inkubasi bisnis kampus membantu meningkatkan kapasitas profesional mahasiswa. Mahasiswa juga berperan sebagai agen perubahan sosial melalui penelitian, advokasi kebijakan, dan keterlibatan dalam organisasi masyarakat. Menurut Fukuyama 2021, generasi intelektual dapat mempengaruhi arah kebijakan publik melalui wacana kritis dan partisipasi demokratis. Kesadaran mahasiswa terhadap isu pekerjaan layak tidak hanya mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja, tetapi juga membantu mendorong perubahan struktur sosial yang lebih adil dan inklusif. Rekomendasi, yaitu memperkuat pendidikan dan pelatihan vokasional untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil. Yang kedua, mendorong sektor swasta menciptakan lapangan kerja yang layak melalui insentif kebijakan dan kolaborasi dengan pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja informal dengan akses jaminan sosial, upah layak, dan kondisi kerja yang aman. Yang keempat, mengoptimalkan peran mahasiswa dalam inovasi ekonomi, terutama ekonomi hijau dan digital. Yang kelima, menerapkan kebijakan ketenaga kerjaan yang lebih progresif dan inklusif dengan memberi perhatian pada sektor informal dan pekerja rentan. Dengan langkah tersebut, Indonesia berpotensi mencapai SDG 8 dan membangun ekonomi yang lebih inklusif serta berkelanjutan. Kesimpulan, mewujudkan SDG 8 penting untuk menjawab tantangan global dan nasional. Meskipun tingkat pengangguran berkurang, kualitas pekerjaan di Indonesia masih bermasalah karena besarnya sektor informal dan minimnya perlindungan ketenaga kerjaan. Kedua, pencapaian SDG 8 bukan hal mustahil. Kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasional serta adopsi kebijakan yang mencontoh negara dengan sistem ketenaga kerjaan adil sangat diperlukan. Keempat, perkembangan teknologi menambah tantangan terutama bagi generasi muda yang membutuhkan keterampilan baru. Yang kelima, generasi muda harus dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan keadilan sosial. Sebagai penutup, SDG 8 merupakan langkah penting menghadapi tantangan global dan nasional. Walau angka pengangguran berkurang, kualitas pekerjaan masih menjadi masalah karena dominasi sektor informal dan kurangnya perlindungan. Pencepatan teknologi menambah tantangan. Namun, pencapaian SDG 8 bukan hal mustahil jika pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat bekerja sama memperkuat pendidikan dan pelatihan vokasional, meningkatkan perlindungan pekerja informal, memberi insentif kepada sektor swasta, serta mendorong mahasiswa berinovasi. Langkah-langkah ini akan membantu mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pencapaian SDG 8 menuntut sinergi antara kebijakan publik, sektor swasta, dan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila disertai penciptaan pekerjaan yang layak serta perlindungan tenaga kerja. Oleh karena itu, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen intelektual dan sosial dalam mendorong transformasi ekonomi yang inklusif. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen Yulianti Rashid serta teman-teman sekalian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.